Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan selaku umat Tuhan, selaku umat pilihan Allah, kita dipelihara dan dijaga oleh Allah. Di minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 saya akan menyampaikan khotbah dengan berjudul bersaksi dengan kekuatan yang powerful. Bersaksi bagaimana kesaksian kita itu disertai dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus dan suci, urapilah hamba-Mu bersama setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Supaya kami dibaptis dengan Roh Kudus. Kami mengalami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa kepada Bapa di sorga. Dan memohon kepada Bapa, berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 bagaimana Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan turun kepada murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus mereka bertekun dalam doa 10 hari, dan di hari yang ke-50 Roh Kudus dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Allah menjanjikan Roh Kudus dan Allah melaksanakan itu. Dan itu terjadi buat murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa yang lain, sebagai imamat rajani, umat pilihan Allah yang bukan orang Yahudi, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus? Mari kita belajar dari Kornelius. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 48 merupakan kisah yang spektakuler di mana Kornelius bisa berkenan kepada Allah dan Allah mengutus malaikatnya untuk datang kepada Kornelius dan menyampaikan bagaimana apa yang harus Kornelius lakukan. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 berkata, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ada 4 hal yang perlu kita belajar dari Kornelius selaku bangsa lain yang bukan umat Yahudi. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan di saat kondisi-kondisi pandemi COVID ini, kita tidak perlu takut akan kondisi tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah takut kepada Allah seperti Kornelius dan keluarganya. Mereka takut kepada Allah. Akibat daripada perbuatan atau karakter Kristus yang Kornelius lakukan, maka Allah datang kepada Kornelius. Bapak Ibu Saudara-saudari, Kornelius saleh. Saleh artinya dia taat kepada firman Allah. Segala firman Allah, apa yang Tuhan sampaikan, yang dia ketahui, dia ikuti apa yang Tuhan katakan. Oleh dan sebab itu Tuhan berkenan kepada Kornelius. Maka di ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap kepada Allah atau malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya ketika doa kita, ketika perbuatan-perbuatan kita naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat kita. Apa rahasianya? Rahasianya tadi, Kornelius saleh. Kornelius taat kepada perintah Allah. Yang berikutnya, Kornelius bersama istri dan anak-anak, firman Tuhan menjelaskan bahwa ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan pengertian takut akan Allah.
takut akan Allah artinya sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, maka kita tidak akan melakukan perbuatan dosa, atau kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, karena kita takut kepada Allah. Kita akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, karena kita sadar bahwa Allah ada di mana-mana. Kornelius sadar bahwa Allah ada di mana-mana, maka dia selaku imam, selaku pemimpin dalam rumah tangga, dia mempraktekkan perintah-perintah Allah, sehingga istri dan anak-anaknya, seisi rumahnya, semuanya takut kepada Allah. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, Kornelius melakukan memberi banyak sedekah kepada umat Tuhan, kepada orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang memberi. Memberi adalah sifat Allah. Tuhan Yesus berkata di firman-Nya, Dia berfirman bahwa ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya pemberian kita ini tidak boleh ada motivasi, tidak boleh ada iming-iming yang lain. Kita memberi supaya orang menghargai kita. Kita memberi supaya orang takut kepada kita. Kita memberi supaya ada punya motivasi-motivasi yang lain. Saya beritahu buat Anda yang melakukan hal-hal seperti demikian, doa Anda sampai di plafon saja, tidak tembus sampai ke hadirat Allah. Kenapa? Karena Anda memberi dengan motivasi. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Kornelius. Kornelius memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dia memberi dengan sukarela. Dan selanjutnya apa yang dilakukan yang keempat dari Kornelius, sehingga doanya sampai ke hadirat Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa artinya terus menerus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, belajarlah dari Kornelius. Sebagai seorang imam, dia terus menuntun istri dan anak-anak untuk mereka ada membangun mesbah di dalam rumah tangga. Mereka terus berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Saya percaya mereka berdoa tidak menunggu musim. Artinya begini, ada persoalan dulu baru berdoa, ada masalah dulu baru berdoa, ada berkat-berkat atau mendapatkan rezeki baru kita berdoa. Saya beritahu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu adalah orang-orang yang jahat. Jahat adalah ketika kita menikmati sesuatu yang baik baru kita berdoa, atau kita ada membutuhkan sesuatu baru kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu adalah Anda, bertobat hari ini. Dan marilah kita belajar seperti Kornelius yang berdoa senantiasa. 4 hal ini, yaitu Kornelius hidup saleh, dia hidup turuti semua perintah Allah. Kornelius dan seisi rumah tangganya takut kepada Allah. Dan Kornelius suka memberi sedekah kepada umat Tuhan, kepada bangsa lain. Dia orang Itali tapi dia memberi sedekah kepada orang Yahudi. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kornelius senantiasa berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan menyuruh, di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Kenapa Simon Petrus? Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa malaikat Tuhan datang menyuruh Kornelius menyuruh beberapa orang ke Yope untuk memanggil Simon Petrus? Simon Petrus adalah murid Yesus Kristus. Dia menyaksikan bagaimana kemuliaan Allah nyatakan ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan di bumi. Petrus adalah murid Yesus yang menyaksikan langsung bagaimana mujizat-mujizat Tuhan yang Yesus kerjakan di bumi ketika dia melakukan pelayanan. Kornelius adalah saksi kunci. Petrus adalah saksi kunci yang menyaksikan, yang merasakan, yang menikmati bagaimana kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat demi ayat
sampai di ayat yang ke-33, kita akan bisa melihat bagaimana atau membaca tentang bagaimana malaikat Tuhan juga datang kepada Petrus dan berbicara kondisi yang sama di jam yang sama, di jam 3 petang. Pada waktu itu Petrus berpuasa dan malaikat Tuhan menyampaikan untuk supaya Petrus harus pergi ke Kornelius. Mereka connect karena roh yang sama dari Allah datang kepada Kornelius, tetapi juga datang kepada Petrus. Untuk apa? Untuk menyatakan kehendak Allah kepada Kornelius. Karena Kornelius hidup saleh, hidup menuruti firman Allah. Karena Kornelius dan seisi rumahnya takut kepada Allah. Karena Kornelius suka memberi sedekah. Dan karena Kornelius senantiasa berdoa. Makanya Tuhan mengutus malaikatnya memberitahukan kepada Kornelius supaya Kornelius mengutus beberapa orang panggil Petrus supaya Petrus datang dan menyampaikan isi hati Allah. Apa rancangan Allah buat Kornelius dan seisi rumahnya. Di ayat 34 menjelaskan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Setelah Petrus sampai di rumah Kornelius, setelah dijemput oleh beberapa orang ke rumahnya Kornelius dan Petrus mulai berbicara. Apa yang Petrus katakan? Petrus mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tadinya Petrus berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus, firman Allah kepada umat pilihannya, bangsa Israel sendiri, Bani Israel sendiri. Tetapi ketika kondisi ini terjadi, Petrus mulai sadar. Petrus sadar bahwa Allah tidak membedakan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah kita tidak membedakan. Anda dari manapun, bangsa manapun, Allah tidak membedakan. Yang Allah inginkan, saudara, kita lihat ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Allah. Saya mau beritahu buat kita bangsa Papua Melanesia. Kita pun di dalam konteks ini kita pun mendapatkan hal yang sama. Kalau kita belajar seperti Kornelius, kalau kita takut kepada Allah, kalau kita sadar, kita orang sadar bahwa Allah ada di mana-mana dan kita melakukan firman Allah, mengamalkan kebenaran. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selaku bangsa Papua Melanesia yang menanti-nantikan kemuliaan Allah, yang Allah akan nyatakan buat pribadi setiap orang Papua Melanesia maupun orang-orang yang tinggal di atas tanah yang kaya dan subur ini. Anda harus takut kepada Allah dan mengamalkan kebenarannya, mengamalkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, baru Anda akan berkenan kepada Allah. Kalau kita berkenan kepada Allah, kita akan menikmati kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dan ketika kita menikmati kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, kita akan menyaksikan kebenaran yang Allah sendiri dengan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi bagi Allah. Dan kesaksian kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan kutuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kuasa Allah dapat bekerja dalam hidup kita kalau kita berkenan kepada Allah. Supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus hidup takut kepada Allah. Kita sadar Allah ada di mana-mana dan kita mengamalkan kebenarannya. Hidup melakukan perintah-perintah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Di ayat 42, ketika Petrus menyaksikan siapa Yesus Kristus di hadapan keluarga maupun di hadapan Kornelius, yang terjadi adalah, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa, bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup
dan orang-orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ditugaskan menjadi saksi. Dan kita adalah orang-orang yang mendengarkan tentang pemberitaan itu lewat Alkitab. Yesus berkata di bagian lain, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Oleh dan sebab itu, selaku orang-orang yang tidak melihat Allah, namun percaya kepada Allah, kita harus hidup takut kepada Allah. Dan kita harus mengamalkan, melakukan firman Allah, melakukan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Allah. Sehingga kita pun menjadi saksi atas pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang terjadi ketika Petrus berkata-kata dari ayat 33 sampai ayat 43. Dan di ayat 44 berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah kuasa Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau kita mau menikmati kuasa Roh Kudus, maka hidup kita belajar dari belajar dari Kornelius. Karena Kornelius melakukan 4 hal tadi. Dia saleh. Dia hidup menuruti firman Allah. Bukan hanya dia dan seisi rumahnya takut kepada Allah. Dia memberi sedekah dan dia senantiasa berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Kudus turun atas mereka ketika hamba Allah, ketika murid Yesus datang di tengah-tengah rumah mereka dan memberitakan firman, dan kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kesaksian kita powerful, supaya perkataan-perkataan kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka hidup kita harus berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah, kita harus takut kepada Allah dan mengamalkan kebenaran. Saudara, kebenaran sejati adalah Yesus Kristus. Maka saya mau anjurkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ikutilah channel Gereja Kasih Bapa. Di sana ada hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus yang berbicara tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda akan belajar perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Anda akan ikuti perkataan-perkataan Tuhan Yesus seperti kita. Dan kita semua akan belajar tentang perkataan Tuhan Yesus. Maka kita akan menikmati kuasa Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajarlah seperti Kornelius yang adalah bangsa lain, yang bukan umat Yahudi, tetapi karena dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, maka Allah pun berkenan kepada dia. Doanya sampai ke hadirat Allah dan Allah mengingat Kornelius. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya akan berdoa kepada Anda supaya Anda menjadi orang-orang yang hidup takut akan Allah dan hidup mengamalkan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, saya berdoa kepada setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, supaya kami terus belajar seperti Kornelius, perwira Italia. Dia hidup takut akan Engkau Tuhan, dia dan seisi rumahnya. Dia hidup saleh, dia memberi sedekah dan dia senantiasa berdoa. Kami juga mau menikmati kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah kami juga menikmati kuasa yang sama. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.